Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuntut ilmu hingga ke Cina. Untuk apa? Tuntut ilmu hingga ke Cina oleh Nurbani Yusuf, pengasuh komunitas Padang Mahsyar, Kota Batu. Tuntut ilmu hingga negeri Cina. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis ini banyak dimuat dalam kitab klasik riwayat dari Anas bin Malik menjadi hadis masyhur, tapi sanadnya dhaif. Sumber dhaif dari rawi Abu Atikah Thariq bin Sulaiman. Matan hadis itu aslinya berbunyi, utlubul ilma walau bisin fa inna tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Terlepas dari dhaifnya, ungkapan itu menunjukkan orang Arab di zaman Nabi Muhammad SAW mengenal negara Sin yang diartikan sebagai Cina. Apakah orang Arab mengenal Cina dari produknya seperti kain sutra yang disebut dalam beberapa hadis, ataukah orang Arab sudah berinteraksi dalam perdagangan, sebab orang Cina dikenal petualang dan pedagang yang ulet dan pintar. Juga ahli membuat kapal, sarana transportasi laut yang bisa menjelajah hingga ke negeri jauh. Boleh jadi sudah mendarat di Jazirah Arab. Nabi Muhammad saat muda juga seorang pedagang, ulet, jujur dan banyak relasi. Khadijah tertarik dan melamar Muhammad, menjadikan salah satu pemasar barangnya. Bersama pamannya Abu Thalib, Muhammad berdagang hingga negeri Syam, sebuah pasar internasional kala itu, tempat pedagang-pedagang besar dunia bertemu dan melakukan transaksi. Dari situlah bisa jadi Muhammad muda mengenal orang Cina. Kita tahu bahwa peradaban Cina merupakan salah satu peradaban tua. Mereka sudah mengenal kertas, tinta, kaligrafi, tekstil, seni, keramik, perhiasan, sastra, pertanian, dan pertahanan, juga dengan berbagai bendungan besar sebagai alat irigasi. Tembok Cina juga sangat terkenal di samping peninggalan lainnya yang dibangun ribuan abad sebelum Masehi. Furnitur Cina juga terkenal amat bagus. Kita juga familiar dengan kulinernya yang kaya rasa seperti bakso, bakmi, nasi goreng, capcay, sampai bubur ayam. Negara eksporter. Kondisi ini berbeda dengan negeri-negeri Timur Tengah di zaman itu. Lebih dominan kehidupan seputar kekuasaan dan politik. Kesukuan yang dominan karena tak memproduk barang dagangan. Orang Arab memperoleh barang dari pasar Syam di utara dan Yaman di selatan. Cina bagaimanapun lebih komplit memenuhi syarat sebagai peradaban modern. Karena itu ada ungkapan yang muncul menyuruh kita belajar dan menuntut ilmu kepada orang-orang Cina. Ketika peradaban seusianya kukut ditelan usia, Cina malah sebaliknya terus berkembang menguasai dunia. Bukan saja peradabannya, tapi Chinatown atau pecinan kampung Cina malah berkembang hampir di semua kota di dunia. Belajar tentang bagaimana bertani, beternak, membuat tekstil, otomotif, software yang sekarang sudah menguasai lebih separuh pasar dunia. Juga bisa belajar tentang etos kerja, produktivitas, keberanian, bertani dan berdagang, bahkan termasuk belajar cara beranak pinak. Dari semua produktivitas itu, kini Cina menjadi negara pengekspor terbesar dunia, menyalip Amerika Serikat hingga membuat Donald Trump sewot dalam perang dagang dunia. Indonesia pun sekarang sudah banyak belajar ke Cina. Bahkan Presiden Jokowi mengundang mereka datang berbondong-bondong ke negeri ini. Karena itu kini ungkapan tuntut ilmu hingga ke negeri Cina perlu ditinjau lagi. Lah opo susah-susah budal ning Cina, lawang Cinane wis akeh ning kene.